bangkit dan jadilah terang. Tema yang sesungguhnya adalah terhubung atau connected. Namun sebelumnya kita masuk ke dalam tema yang Tuhan sedang sampaikan buat kita, kita lihat bahwa ini adalah pesan Tuhan. Saya harus sampaikan sekali lagi karena Tuhan mau kita mendengar berulang-ulang supaya pesan ini mendarat di dalam hidup kita. Kita baca sama-sama ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Tuhan memerintahkan umatnya untuk bangkit dan menjadi terang, sebab kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Ayat ini membicarakan bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan. Amin. Tuhan itu adalah Raja. Tuhan punya titah. Mengatakan kepada seluruh penduduk warga kerajaan sorga di muka bumi ini. Memerintahkan untuk kita bangkit. Amin. Untuk kita jadi terang. Ini adalah perintah Raja. Tidak boleh tidak. Ini harus dipatuhi karena kita sedang berada dalam pemerintahan kerajaan sorga. Ini bukan demokrasi. Saudara mau bangkit apa enggak, ya urusan gua. Saya mau bangkit atau tidak, ya urusan saya. Tidak seperti itu. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, berarti saudara belum siap berada dalam pemerintahan kerajaan sorga. Karena itu warga kerajaan sorga, kita semua sebagai penduduk warga pemerintahan kerajaan sorga harus bangkit, amin. Dan kita harus menjadi terang. Sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit, sudah datang kepada kita. Amin. Kalau kemuliaan Tuhan sudah datang sama kita, kemuliaan Tuhan ini bicara apa? Bicara budaya atau gaya hidup yang Tuhan sudah berikan sama kita. Ini pernah hilang. Tetapi Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan sudah hadir kembali dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 23, boleh salah seorang bacakan buat kita semua. Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23, demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang. Tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Dan hilang kemuliaan Tuhan. Saat manusia berdosa sudah kehilang kemuliaan Tuhan. Namun pesan Tuhan di tahun ini, kita harus bangkit. Kita harus jadi terang karena ada kabar bahagia. Kemuliaan Tuhan diberikan lagi kepada kita. Amin. Kalau kemuliaan diberikan sama kita, kemuliaan Tuhan, kemuliaan surga diberikan sama kita, maka kita akan bisa masuk dalam rancangan Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Amin. Nah, warga kerajaan surga, selama tahun ini Tuhan ini benar-benar ingin memberitahukan kepada kita sebuah pesan yang harus kita lakukan di tahun ini. Amin. Yaitu kita harus bangkit dan menjadi terang. Sebab jika kita tidak melakukannya, maka sepertinya akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Wah, nih Pak Gembala sedang mengancam nih ya. Tidak. Lebih baik saya katakan apa adanya daripada saya katakan berkat, berkat, berkat dan berkat terus. Tapi pesan Tuhan tahun ini buat kita semua, bukan buat gereja ini saja, tetapi banyak gereja. Bangkitlah dan jadilah terang. Berarti kalau kita tidak bangkit dan kita tidak jadi terang, berarti ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi. Karena itu lebih baik kita mencegah dibanding kita harus menanggulangi. Karena kalau menanggulangi, bayarannya lebih besar. Amin. Harga ketaatan itu lebih murah dibanding ketidaktaatan. Kalau kita nggak taat, kita bayar harganya mahal. Betul. Anak-anak muda. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Kalau masih sekolah, fokuslah sekolah gitu ya.
Kalau cari pasangan, nanti kalau sudah kerja. Jangan masih muda. Katanya kan anak-anak muda ini terkenal 3C, ya kan? Pacaran ini kita harus koleksi, pagam. C yang pertama koleksi. Yang kedua adalah seleksi. Ketiga baru resepsi. Jadi perbanyak koleksi sebanyak-banyaknya. Itu orang dunia. Warga kerajaan sorga. Kita harus pahami ini. Dan tema pesan Tuhan di tahun ini dirilis dan disampaikan oleh Tuhan. Karena dikarenakan ada kondisi atau keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini, dialami oleh orang banyak dan bahkan dialami khususnya orang-orang percaya pada saat ini. Ada keadaan-keadaan genting yang terjadi. Oleh karena itu kita harus bangkit. Amin. Keadaan manusia saat ini adalah, kita melihat ya, ini di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Saudara bisa lihat, ini saya tidak cantumin ayatnya, tapi ini 2 Timotius. Percayalah ini 2 Timotius 3. Mari kita lihat sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ini yang terjadi. Ini keadaan genting sekali di zaman ini. Dan kita butuh bangkit dan jadi terang. Karena kemuliaan Tuhan sudah ada datang di hadapan kita. Temanya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Kita lihat sama-sama di situ ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Warga kerajaan sorga. Masa-masa ini adalah masa-masa yang genting. Bukan terjadi sama manusia, di luar orang percaya, khususnya orang-orang percaya juga sedang mengalami hal-hal seperti ini. Kenapa Tuhan suruh orang percaya ini bangkit dan menjadi terang? Dan ini keadaan yang sesungguhnya bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, mereka banyak padahal orang percaya tetapi tertidur rohani. Mereka lumpuh rohani, mereka sakit rohani, bahkan mereka mati rohani. Tuli rohani. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini. 7 hamba Tuhan tetap aja tidak didengar. Buta rohani, tidak melihat. Mujizat sudah di depan mata. Orang-orang disembuhkan di depan mata kita, tapi kita tidak percaya oleh Tuhan. Lalu keadaan seperti inilah yang membuat Tuhan sebenarnya kesulitan untuk berkesempatan mengerjakan rencananya yang besar kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya. Ini miris sekali, zaman-zaman ini udah mulai stabil ya, udah COVID udah mulai stabil, mereka kembali mementingkan dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Pak Pendeta, Ketua Kersel atau Gembala Komisi, jangan paksa-paksa saya untuk ibadah, saya harus cari uang. Saya harus mikirin diri saya. Kalau saya sudah mikirin, sudah stabil, baru saya ke gereja. Adakah orang yang seperti itu? Ini keadaan sekarang ini sudah semakin banyak. Karena itu Tuhan berpesan, kita harus bangkit. Kalau kita nggak bangkit, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini akan membahayakan kita. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hadir. Rancangan Tuhan tidak akan pernah bekerja. Dan kita alami dalam hidup kita.
Apa yang terjadi kalau manusia sudah mulai mencintai dirinya sendiri? Semua akan dijadikan milik. Jangan sampai lu mengusik gua ya. Ada banyak orang-orang yang kecewa. Banyak orang-orang yang mudah tersinggung dan mundur dari Tuhan. Ini adalah masa-masa saat yang genting. Kita harus bangkit, amin. Kita harus menjadi terang. Jangan sampai ini adalah ternyata kita yang menjadi korban saat-saat ini. Kita tertidur rohani. Kita lumpuh rohani. Kita nggak bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan saya lah, jangan saya lah, jangan saya. Jangan saya nggak bisa apa-apa. Kita sedang lumpuh rohani. Amin. Kalau kita mau bangkit dan berjalan, Pak Gembala, saya siap melayani Tuhan. Tunjukkan diri kita kalau kita sedang bangkit dan maju. Amin. Tapi saya nggak bisa apa-apa Pak Gembala. Nggak apa-apa, kita akan diarahkan untuk pelayanan apa yang bisa. Kita akan latih saudara untuk saudara bangkit dan menjadi terang. Wadah ini adalah wadah di mana kita yang lumpuh bisa disembuhkan, bangkit dan berjalan sehingga kita bisa jadi terang dimanapun kita berada. Inilah wadah yang tepat. Kalau kita jarang berada di wadah ini, jarang dilatih, kita akan menjadi korban. Kita tertidur lumpuh, sakit, mati rohani, tuli rohani, buta. Akhirnya Tuhan kesulitan berkesempatan untuk mengerjakan rencananya yang besar atas hidup kita, di dalam diri kita. Dan inilah kondisi, alasan kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Dan alasan yang kedua adalah karena Tuhan mau menyediakan rencana yang besar. Kita nggak tahu Tuhan suruh kita bangkit, Tuhan suruh kita jadi terang dimanapun kita berada. Amin. Karena Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita mesti tahu ini. Bahwa rancangan kita, apa yang kita pikirkan terlalu dangkal, terlalu cetek. Rancangan kita ini nggak sebanding dengan rancangan Tuhan. Kita harus satu konsep dulu, kita harus sepakat. Bahwa firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan bahwa 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Gak ada apa-apanya ide-ide kita. Rancangan kita gak ada apa-apanya, jangan sombong. Kau gak perlu Tuhan, kau gak perlu firman Tuhan, gak perlu hubungan sama Tuhan. Kau sedang menjadi serupa dengan dunia. Karena itu pesan Tuhan harus diterima dengan hati yang lemah lembut. Karena ini untuk kebaikan kita. Warga kerajaan sorga. Firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, 12, 13, 14 juga mengatakan bagaimana 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai, saya ulang lagi ya 1, 2, 3 ya dari atas. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh keharapan. Dan apabila kamu berseru kepada doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan Tuhan dengan segenap hati, aku akan memberikan kepadamu menemukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Dan akan mengumpulkan kamu dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat. Amin. Kita harus sama-sama satu konsep, satu pemikiran bahwa rancangan kita nggak ada apa-apanya. Rancangan Tuhan lebih tinggi dan lebih besar, amin. Katakan bersama, rancanganku terlalu jauh. Dan rancangan Tuhan terlalu tinggi dan besar. Karena itu, aku percaya rancangan Tuhan.
Amin. Kita harus kembali kepada rancangan Tuhan. Amin. Caranya gimana? Kita harus bangkit, amin. Dan jadi terang. Kita jangan cari-cari terang. Karena terang itu adalah kita sendiri sebenarnya. Warga kerajaan sorga. Keadaan manusia pada tahun-tahun ini membuat rancangan Tuhan itu sulit bekerja. Next ya. Keadaan manusia pada tahun-tahun ini membuat rancangan Tuhan itu ternyata sulit itu bekerja dan dialami oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan berpesan kepada kita semua, kalau rancangan Tuhan mau kembali sama kita yang besar itu, yang luar biasa itu, kita harus bangkit dan kita harus menjadi terang di dunia ini. Amin. Satu-satunya cara untuk kembali masuk dalam rancangannya Tuhan adalah kita harus mengambil sebuah keputusan. Sebuah keputusan untuk kita mau dan berani berjuang untuk bangkit dan mau menjadi terang. Amin. Tidak ada cara lain untuk kita kembali masuk dalam rancangan Tuhan. Caranya adalah kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau mengambil keputusan? Baru 3-4 orang, apakah kita mau mengambil keputusan? Kalau saya tanya, saudara mau masuk dalam rancangan Tuhan? Amin. Saudara harus seimbang, amin ya. Kata aminnya masuk dalam rancangan Tuhan, saya yakin saudara amin. Tapi saat berkata Tuhan suruh, kita harus bangkit dan jadi terang, aminnya mesti sama. Amin, saya tes ya. Warga kerajaan sorga, apakah kita mau masuk dalam rancangan Tuhan yang besar? Amin. Warga kerajaan sorga, apakah kita mau mengambil keputusan untuk bangkit dan menjadi terang? Harus sama. Jangan bangkitnya jadi terangnya 50%, tapi mau rancangan Tuhannya 100%. Gak bisa seimbang, harus seimbang. Amin. Warga kerajaan sorga, keputusan kita ini sangat-sangat menentukan apa yang akan kita alami di depan. Amin. Tuhan ini sengaja tidak akan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan, di dunia ini, di depan kita. Tuhan sengaja nggak kasih tahu. Tuhan cuma bilang, anak-anakku, udah engkau harus bangkit dan jadi terang. Amin. Jadi terang artinya jadi teladan. Bangkit itu artinya kita harus bangkitkan kehidupan rohani kita. Jadi terang supaya orang melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan cuma suruh itu saja. Tuhan gak bilang apa yang akan terjadi di depan kalau kita melakukan bangkit dan jadi terang. Tapi ada rancangan Tuhan yang besar. Seperti apa Tuhan gak bilang. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan bagi kita masing-masing orang percaya. Amin. Tuhan akan lakukan hal-hal yang berbeda. Tetapi overall semuanya itu besar. Rata-rata udah pasti besar kalau Tuhan, rancangan Tuhan hinggap dalam diri kita. Amin. Nah, warga kerajaan sorga, Tuhan ini sengaja gak kasih tahu, tapi Tuhan punya berikan harapan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, pesan ini adalah pesan pencegahan untuk kita semua. Yang pertama adalah pencegahan supaya kita tidak mengalami hal yang buruk. Amin. Sebab jika kita tidak ikut arahan pesan Tuhan ini, maka kita akan terlewat dan tidak mengalami lawatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hanya 2 pilihan yang akan terjadi dalam diri kita. Kita tergoncang dengan keadaan dunia ini, ikut tergoncang, atau satu lagi, kita adalah orang-orang yang tak tergoncangkan di tengah goncang-goncangan dunia yang menerpa semua manusia. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-27, 28. Boleh kita lihat firman Tuhan bahwa di tahun-tahun ini ke depan, sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan semua manusia. Include sama orang percaya, digoncangkan semua, gak ada yang terkecuali.
Orang yang belum percaya sama orang percaya digoncangkan. Tetapi yang membedakan adalah bahwa saudara orang-orang yang tidak akan pernah tergoncangkan, walaupun digoncangkan, dunia digoncangkan, ekonomi digoncangkan, semua yang digoncangkan, saudara punya iman yang teguh tak tergoncangkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan, Ibrani 12 ayat 27 dan 28. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, tolong baca ayat 26 ya. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Iya, satu kali lagi dia akan menggoncangkan semuanya. Tetapi janji Tuhan berkata apa saudara buat kita semua? Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka sudah seharusnya saat kita digoncang, Tuhan mencoba menguji dengan goncangan-goncangan dan mengizinkan, maka kita orang-orang yang tak tergoncangkan seharusnya kita tidak tergoncangkan. Jangan sampai kita ikut tergoncang dan kita stres dan kita komplain sama Tuhan, kita komplain sama hamba Tuhan, kecewa sama gereja, kecewa sama ini. Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan karena kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus bangkit, amin. Bangkit dan jadilah terang. Warga kerajaan sorga, ini adalah pilihan saudara. Saudara mau taat akan pesan Tuhan ini, atau saudara mau melihat dengan kondisi kelumpuhan rohani dulu, kematian rohani, dan saudara ikut tergoncang di dunia ini, baru saudara mau menanggulanginya dan mau bangkit dan jadi terang. Ada dua pilihan. Saudara mau masuk dalam grup yang mana? Grup mencegah, dan saudara tidak tergoncangkan. Waktu dunia digoncangkan, ekonomi, keadaan, semuanya saudara tidak tergoncangkan. Atau saudara mau digoncangkan, merasa goncangan, merasakan semua, dan saudara baru kembali mau bangkit dan jadilah terang. Saudara mau masuk grup yang mana? Yang tidak tergoncangkan, apa saudara mau digoncangkan? Grup A? A, yang tadi saya bilang A ya. Yang pertama, yang kedua ada, saya pilih, saya mau digoncangkan dulu. Saya merasa goncangan-goncangan. Kalau saudara kuat, kalau enggak menanggulangi, akhirnya saudara enggak kuat. Raja itu adil. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tetapi raja itu punya hukum yang adil. Neraka itu harus menjadi tempat orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang berdosa. Warga kerajaan sorga, boleh saya bertanya, saudara lebih suka, saya nanya lagi ya, saudara mengalami akibat masalah yang merusak saudara terlebih dahulu, membuat saudara terpuruk terlebih dahulu, dan lalu saudara mencoba berusaha menanggulanginya. Sekali lagi ya, saya tanya ya, atau saudara mau taat terlebih dahulu dan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di depan, tanpa kesulitan di belakang, tanpa mengalami resiko yang buruk di belakang. Saudara lebih pilih yang mana? Mencegah atau menanggulangi? Mencegah. Kita sepakat ya. Kali gitu, kalau kita sepakat mencegah, kita harus bangkit. Bilang sama kanan kiri, kau harus bangkit. Harus bangkit ya. Saudara lebih suka minum obat secara teratur waktu sakit, atau saudara lebih suka minum vitamin saat sehat? Aduh. Warga kerajaan sorga, saudara lebih suka diperhatiin atau memperhatikan? Kenapa kalau diperhatiin? Berarti saudara sedang ada
Yang kurang atau sedang dilengkapi, sedang masalah. Warga kerajaan sorga, saya yakin gak ada orang yang mau menanggulangi. Betul? Semua orang mau berusaha mencegah, betul? Saudara mau kehujanan, basah kuyup, baru saudara ingat ada payung. Kita mencegah, kita bawa payung, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kita naik motor, jangan lupa di bagasi harus sediakan jas hujan. Supaya kalau hujan, kita pakai. Betul? Nah, saudara lebih paham, sudah paham. Saudara lebih suka minum obat atau minum vitamin? Kenapa kalau minum obat? Betul? Tetapi kenapa saudara melanggar? Dibilang jangan makan makanan sekarang kimia semua kan? Ayam semua pakai hormon semua. Saudara pikir, saudara beli ayam broiler itu, saudara rebus itu ayam kuahnya kaldu. Itu banyak kimia hormon, bikin badan besar. Anak-anak sekarang bongsor karena ada kimia yang belum lepas. Dari air, makan KFC, mentah kan dia kan nggak buang dulu itu, rebus. Warga kerajaan sorga, sudah dibilang gitu. Tapi saudara tetap makan. Kita lebih suka minum vitamin, amin, dibanding minum obat. Semua orang mau mencegah, betul? Dan semua orang tidak mau menanggulangi. Betul, anak-anak muda jadi bilang jangan minum yang itu gelas-gelas itu warna-warni kayak apa, rasa kenpel gitu kan, warna-warni. Banyak anak-anak sekarang cuci darah gara-gara itu. Jarang minum air putih, airnya cuci darah. Lebih senang menanggulangi, yang repot orang tua. Emang gak mahal gedein dirimu? Dari kecil sampai bisa kuliah gak mahal. Tolong dong hargai, orang tua udah mahal. Curhat nih, mewakili orang tua. Jaga kesehatan kita, lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Amin anak-anak muda. Nanti kau akan mengalami jadi orang tua, ngomongnya sama seperti kita semua sebagai orang tua. Warga kerajaan sorga. Sekarang bagaimana agar kita bisa bangkit dan kita bisa jadi terang sehingga rancangan Tuhan itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Nah ini bagaimana kita bangkit? Kita harus terkonek, ini tema kita. Terhubung. Jangan sampai kita bilang saya mau bangkit tapi kita tidak terkonek atau tidak terhubung. Ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, hanya dua aja yang harus kita lakukan. Yang pertama bicara siapa, yang kedua bicara apa. Yang pertama adalah kalau kita mau bangkit, kita harus terhubung dengan siapa yang akan membuat kita bangkit dan menjadi terang. Terhubung dengan siapa yang akan menentukan membuat kita bangkit dan menjadi terang. Terhubung dengan siapa ini bukan berbicara hanya tahu. Orang-orang Kristen yang hanya tahu mengenai siapa itu Tuhan, tapi tidak terhubung, maka tidak akan pernah bisa bangkit, apalagi jadi terang. Tapi terhubung adalah berbicara mengenai bagaimana perjumpaan dan pengalaman hidup kita dengan siapa yang kita tuju. Amin. Dan satu-satunya yang membuat kita bangkit dan jadi terang adalah Tuhan itu sendiri yang hadir selalu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan kita ini sudah hadir, sudah mati bangkit, yang hebatnya menampakkan diri, lalu yang hebatnya dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Apalagi yang kurang?
Sudah semuanya sudah Tuhan berikan. Tinggal kita terhubung dengan siapa? Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes 15 ayat 5 begini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini janji Tuhan. Sebab kalau kamu di luar, sebab di luar aku kata Tuhan, kamu ini gak bisa berbuat apa-apa, gak ada kemampuanmu nak kalau kau di luar Tuhan. Warga kerajaan sorga, kalau kita sebagai anak-anak jauh dari orang tua, kita akan kesulitan juga. Apalagi gak ada subsidi dari orang tua, kita akan kesulitan. Karena itu kita harus dekat terhubung dengan orang tua kita, terhubung dengan papa mama kita. Supaya apa? Terhubungnya bukan hanya tahu saja, tetapi harus mengalami perjumpaan dengan orang tua kita. Supaya ada berkat-berkat mengalir, betul? Kalau sama orang tua kita marah, kita nyokin orang tua, yang rugi siapa sebenarnya? Ya anak yang rugi, nggak dapat uang jajan, betul? Ngalamin ya anak-anak muda ya. Saya juga ngalamin, nyuekin mami saya. Saya tahu pas lagi dapat uang nih, lagi tagihan percetakan. Udah, sekarepmu, gak dapat berkat. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita sama-sama terhubung oleh Tuhan, kepada Tuhan. Amin, dengan Tuhan. Bukan saja hanya tahu, saya tahu, pagem, saya tahu Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu raja, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu penolong, tapi cuma tahu, tapi kita tidak terhubung, perjumpaan dan mengalami dengan Tuhan setiap hari. Saya mau tanya sama kita semua, Tuhan mau tanya sama kita semua. Menurut saudara siapa sih Tuhan bagi diri kita? Saudara tahu Tuhan Yesus, selama saudara hidup menjadi orang percaya, siapa sih Tuhan bagi diri saudara? Siapa Tuhan bagi diri saudara? Kalau saudara paham, saudara akan tahu menentukan perjumpaan dan pengalaman saudara dengan pribadi Tuhan ini. Saudara pasti tahu Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah penguasa hidup kita. Tuhan itu adalah perancang kita. Tuhan itu penyelamat kita. Tuhan itu raja kita. Tuhan itu penolong saya. Tapi ini bukan wacana. Tapi ini adalah sebuah identitas yang sesungguhnya antara Tuhan dengan saudara. Amin. Karena itu kita mesti bawa setiap hari jabatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terhubung, terkonek dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, pertama kan siapa? Kalau kita sudah tahu Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu penguasa hidup kita dan raja kita, sudah seharusnya setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Jadikan Tuhan itu Bapa. Betul? Jadikan Tuhan itu perancang. Jangan jadikan itu Tuhan tukang. Ngerti enggak? Itu orang-orang Kristen yang belum mengerti tentang terhubung dengan Bapa dan Raja. Jadikan Tuhan itu tukang jaga rumah, tukang jaga anak, tukang jaga suami istri. Tuhan, tolong jagain Tuhan. Prit, siap. Mau Tuhan security apa? Tukang bagi-bagi berkat, jabatannya tukang. Dan kita jongosin Tuhan, nyuruh Tuhan. Bukan seperti itu, kita harus ubah konsep kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Amin. Kalau Bapa ada saatnya Dia mau memberkati kita, ada saatnya kita dengar arahan dari Bapa. Jangan mau kita menerima, tetapi kita harus memberi. Jangan maunya Tuhan menyerahkan berkat aja, tapi ada waktunya Tuhan itu sebagai Bapa mau mengarahkan kita, menasehati kita. Ada waktunya Tuhan itu Bapa memeluk kita, memeluk anak-anaknya. Amin. Kalau Tuhan itu Raja dimanapun kita berada,
Kita mesti menganggap bahwa raja itu memantau kita. Kita sedang melakukan tugas-tugas kerajaan dimanapun kita berada. Setiap hari kita harus terhubung dengan identitasnya Tuhan di dalam diri kita. Jangan cuma wacana. Amin. Bagaimana kita mengenal Tuhan setiap hari, maka di situ juga akan menentukan bagaimana kita bisa menemukan pribadi Tuhan dalam diri kita setiap hari. Coba saudara pahami ini ya, kalimat ini. Bagaimana kita mengenal Tuhan setiap hari, bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Tuhan itu adalah Raja. Maka di situ juga akan menentukan bagaimana kita bisa menemukan pribadi Tuhan dalam diri kita setiap hari. Amin. Saudara rugi kalau saudara tidak mengalami Tuhan setiap hari. Padahal ada janji Tuhan kalau kita mengalami Tuhan setiap hari, maka sudah pasti perlindungan Tuhan itu, penyertaan dan berkat Tuhan itu hadir. Jangan saudara mau ambilnya berkat yang di tangan Tuhan, tetapi wajah Tuhan kita tidak pandang. Amin. Jangan lihat apa yang ada di tangan Tuhan, tapi lihatlah wajah Tuhan. Kau sedang merindukan Tuhan, kau sedang mendambakan Tuhan, kau sedang memuji, menyembah Tuhan. Aku menatapmu Tuhan bukan karena berkat. Aku datang di mezbah pribadi, datang di gereja bukan karena berkat. Tetapi aku datang tempat ini, aku mau memandang wajahmu dan aku mau mengatakan engkau baik, engkau yang layak disembah, engkau adalah Bapakku, engkau adalah Rajaku, engkau layak terima pujian dan penyembahan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan cuma minta-minta berkat, minta tolong saat masalah. Warga kerajaan sorga, hari ini Tuhan mau mengupgrade kita. Mengingatkan kita kembali. Berapa kali dalam sehari kita menyapa dan berkomunikasi dengan Tuhan di luar minta-minta. Di luar permintaan. Ada berapa kali? Kalau saudara masih minim atau masih kurang, saudara Tuhan mau mulai hari ini kita mengupgrade. Di motor, di kendaraan sama aja ya. Di motor, di kantor, di tempat dagang. Saudara nggak usah malu, masih diberlakukan pakai masker. Saudara mau komat kamit kan gak enak kalau nggak pakai masker, ini pakai masker. Saudara nyanyi nyembah Tuhan, bisa. Lakukan itu, karena akhir-akhir ini Tuhan mau mendengar pujian dan penyembahan dari hati kita, dari mulut kita. Itu adalah salah satu supaya kita bisa bangkit. Amin. Warga kerajaan sorga, tingkatkan intensitas komunikasi kita dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Jangan sampai kita datang sama Tuhan lagi ada masalah, malu, kita jarang memuji menyembah, nongol-nongol depan Tuhan minta tolong. Malu gak saudara? Mau taruh di mana muka kita, datang sama Tuhan, cuma minta tolong. Kita gak berterima kasih Tuhan, gak nyembah Tuhan, gak memuji Tuhan. Please deh, jangan seperti orang-orang Kristen mentalitas pengemis. Datang sama Tuhan cuma minta tolong. Tapi kita nggak mendeklarasikan firman Tuhan, kita tidak memuji, menyembah, bersyukur sama Tuhan. Bangun tidur, cari nasi uduk, tidak. Tuhan, terima kasih Kau telah mempercayakan aku. Ya mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga, semakin banyak kita menyapa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka di situ akan menentukan dan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan semakin kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan, maka semakin lengket kita sama Tuhan. Sehingga kita dibuat berbuah banyak kata firman Tuhan, amin. Semakin dekat sama Tuhan. Maka kalau semakin dekat kita belum minta aja, Bapak sama anak, Bapak pasti tahu. Betul? Waktunya jam makan dia belum minta, sudah kita kasih. Waktunya cemilan aja Tuhan tahu. Amin. Amin. Anak saya kalau ikut saya jalan, habis makan. Mau cemilan enggak? Es krim? Boleh. Dia enggak minta, saya sudah tawarkan. Karena kenapa anak saya dekat sama saya ajak satu mobil. Ada lagi, itu mau enggak? Boleh.
Sampai, mau lagi nggak? Enggak apa, saya tes, mau lagi nggak? Enggak apa, udah kenyang. Itu yang Tuhan akan berikan sama kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, akhirnya Tuhan lakukan hal-hal besar rancangan dalam kehidupan kita. Amin. Rancangan Tuhan dalam hidup kita ini sebenarnya hanya sejauh hubungan kita setiap hari kepada Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita sebenarnya hanya sejauh hubungan kita setiap hari kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, maka apa? Kita harus jaga hubungan kita sama Tuhan setiap. Nggak jawab nih departemen ibadah. Kan durasi, ntar saya yang disalahin lagi. Warga kerajaan sorga. Rancangan Tuhan dalam hidup manusia, hidup kita, hanya sebatas hubungan kita kepada Tuhan setiap hari. Amin. Maukah kita meningkatkan hubungan kita sama Tuhan setiap hari? Disitulah rancangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di situ apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya mengatakan ini bukan berarti cuman wacana doang. Tetapi saya, keluarga sudah mengalaminya. Yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang berapa kali? Nah ini udah ya. Saudara jawab sendiri ya. Saudara bisa lihat ini, saudara jawab sendiri. Kalau saudara kurang, saudara tambahkan. Amin. Kalau saudara mau menjaga tetap komunikasi kita baik dengan Tuhan, caranya adalah terlebih dahulu saudara harus menganggap Tuhan bahwa Tuhan adalah seorang Bapa. Amin. Bahwa Tuhan adalah seorang Bapa buat kita setiap hari. Tuhan itu seorang Raja buat kita setiap hari. Kalau langkah awal ini kita bisa pahami, maka kita akan tahu bagaimana memperlakukan Tuhan yang adalah Bapa dan yang Tuhan adalah Raja setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita singkirkan kalau selama ini kita masih menganggap Tuhan itu sebatas yang tadi saya bilang, sebatas apa? Tuhan itu adalah tukang. Mari kita singkirkan kalau Tuhan itu adalah sebatas tukang. Ya, cuma tukang mengasih berkat, tukang kita menerima, Tuhan ngasih. Jangan seperti itu. Sejujurnya kita tidak akan pernah bisa terhubung dengan Tuhan dengan benar dan baik kalau kita menganggap Tuhan itu adalah tukang penolong doang. Warga kerajaan sorga. Dan inilah yang menyebabkan kita tidak akan pernah bangkit dan menjadi terang. Kalau kita masih punya mindset bahwa Tuhan itu tukang nolong, tukang jaga. Amin. Kita tidak akan pernah bisa bangkit dan jadi terang. Kalau di awal kita belum bisa menganggap Tuhan itu adalah Bapa. Kalau di awal kita belum bisa menganggap bahwa Tuhan itu Bapa dan Raja bagi diri kita, maka hubungan kita tidak akan pernah berjalan dengan baik setiap hari kepada Tuhan. Betul? Kalau hubungan suami dan istri maunya begini terus pada suami. Atau suami terbalik begini terus. Pacaran pasangan maunya begini terus, mau nggak begitu? Kalau pacaran yang cowok yang paling peyang, lu minta mulu, digituin lagi nanti. Harus ada hubungan yang baik, bukan atas dasar materi. Ada maunya. Yang kedua, tadi pertama, kalau bagaimana supaya kita bangkit dan menjadi terang, sehingga rancangan Tuhan itu bekerja, yang pertama adalah kita harus terhubung dengan siapa melalui perjumpaan dan pengalaman. Yang kedua adalah terhubung dengan apa yang akan membuat kita bisa bangkit dan menjadi terang. Jadi yang pertama untuk yang membuat bisa kita bangkit dan jadi terang adalah siapanya siapa? Tuhan. Yang kedua nih ya. Kita tahu semua, ini sering disampaikan. Tetapi menurut saudara penting gak ini? Apa di sini ternyata bisa membuat kita bangkit dan jadi terang?
Karena ini satu-satunya adalah alat untuk kita bangkit dan jadi terang. Orang dunia menganggap kebodohan terhadap apa yang akan disebutkan ini. Tetapi orang percaya ini adalah acuan untuk kita bisa bangkit dan jadi terang. Amin. Firman Tuhan adalah satu-satunya yang membuat kita bisa bangkit dan jadi terang. Amin. Satu-satunya apa yang bisa membuat kita bangkit dan menjadi terang adalah firman Tuhan. Kok cuma 2-3 orang, yang lain nggak suka akan firman Tuhan. Itu hidup saudara loh. Saudara lebih penting kesibukan saudara atau firman Tuhan sebenarnya. Kesibukan saudara nggak ada artinya, semua hobi, semua kesibukan keren, kerjaan saudara yang katanya keren. Setinggi saudara, ada yang lebih tinggi lagi. Tapi firman Tuhan itu yang paling tertinggi dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan itu membuat kau bangkit, melindungi, menjaga, membuat kau jadi terang di mana kau berada. Karena itu ini kemampuan yang harus saudara lakukan terhadap apa yang bisa membuat kita bangkit. Ini yang saya lakukan, saya mau bagikan kehidupan. Bahwa saudara harus mendeklarasikan, bukan lagi membaca, merenungkan, tetapi meyakini dan mendeklarasikan. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, saudara senang gak dengan ayat yang bawah ini? Berhasil dan beruntung. Saudara mau berhasil beruntung? Nah saudara harus lakukan janji Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saudara sudah lakukan itu setiap hari? Kalau belum, saudara perkatakan. Di mana ayatnya? Saudara perkatakan aja Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Perkatakan itu. Dia akan membentuk mesin. Karena firman Tuhan itu, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Katakan firman Tuhan itu hidup dan kuat. Sekali lagi, belum semua. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Kalau kita perkatakan, yakini, dia hidup bergerak. Mesin-mesin berkat itu sorga, bukan berkat-berkat dunia recehan, tapi berkat-berkat sorga itu akan bergerak. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Saudara akan melihat, loh kok bisa? Loh kok bisa? Itu yang saya alami di keluarga saya. Amin. Makanya luar biasa kalau saya kasih perpuluhan bukan cuma dari gaji saya. Tiba-tiba ada berkat ini, sekian juta, taruh perpuluhan. Ada berkat dari tiba dipanggil masuk perpuluhan. Karena saya hanya lakukan ini sederhana, memperkatakan firman Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan mengikuti kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan pesan Tuhan ini? Cuma dibutuhkan 2-3 menit, 4 menit. Setelah itu selesai. Dan mesin itu bekerja. Ayat itu masuk dalam tubuh, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Apakah kita mau melakukannya? Amin. Amin. Saya setiap hari lakukan ini di mobil. Ada anak saya bilang, Kak Angel, karena kamu di mobil papa, kamu harus lakukan seperti papa lakukan setiap hari. Kita deklarasikan firman Tuhan. Istri saya masuk mobil, saya pagi ikut. Lakukan seperti apa yang saya lakukan setiap hari. Maka itu akan terjadi. Janji Tuhan sudah pasti digenapi. Kalau firman Tuhan sudah keluar, tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Amin. Selama saudara menjadi orang percaya, di manakah posisi firman Tuhan itu bagi diri saudara? Halo anak-anak muda, orang-orang tua, di mana posisi firman Tuhan? Apakah di bawah? Di atas? Lakukan itu. Amin. Warga kerajaan sorga, selama kita menganggap bahwa firman Tuhan itu satu-satunya pedoman hidup kita, maka selama itu juga kita akan berusaha menerima firman Tuhan setiap hari. Tapi kalau saudara tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu pedoman hidup saudara, saudara tidak akan pernah berusaha menerima firman Tuhan setiap hari. Pasti itu. Saya bisa lihat dari mata-mata saudara.
Apakah firman Tuhan itu pedoman hidup saudara? Kalau saudara menganggap firman Tuhan pedoman hidup saudara, saudara akan berjuang menerima firman Tuhan setiap hari. Di situ keberhasilan saudara. Amin. Slide yang terakhir. Yang kedua. Kita tidak akan pernah bangkit dan jadi terang jika firman Tuhan itu, ini mesti terakhir nih ya, 2 slide terakhir ya. Kita tidak akan bangkit dan jadi terang jika firman Tuhan itu di luar diri kita. Halo? Dan sebaliknya, firman Tuhan itu tidak akan bisa berfungsi dan bekerja jika firman Tuhan di luar kita. Jadi firman Tuhan satu-satunya cara harus ada di dalam, supaya firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Terakhir, kebangkitan diri kita dan kita akan siap menjadi terang di dunia yang gelap ini tergantung apakah kita terhubung dengan Tuhan setiap hari dan apakah kita terhubung di dalam firman-Nya setiap hari. Selesai firman Tuhan. Tapi jangan biarkan ini selesai menit ini. Tapi biarkan firman Tuhan ini tetap berlanjut dalam kehidupan saudara. Amin. Warga kerajaan sorga, kita diberkati oleh firman Tuhan. Oke, saya minta perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita sama-sama menerima perjamuan kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur